Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam sehat, SMK bisa. Bertemu lagi dengan saya Indra Esprianto dari SMK YPT 2 Purbalingga pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Pada pertemuan kali ini, di mata pelajaran sasis sepeda motor, kita akan membahas sistem rem ABS. Apa itu sistem rem ABS? Nanti kita akan pelajari, yaitu yang pertama adalah fungsi, yang kedua komponen, dan yang ketiga adalah cara kerjanya. Lebihnya itulah nanti yang akan kita pelajari. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nanti siswa dapat mengetahui pengertian sistem rem ABS. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen rem ABS. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami cara kerja rem ABS. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian rem ABS. Apa itu rem ABS? Rem ABS adalah rem yang dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat pengereman yang mendadak, sehingga tidak terjadi selip dan arah sepeda motor masih dapat terkontrol. Itulah pengertian sistem rem ABS. Untuk lebih memahaminya lagi, silakan perhatikan video. Nanti videonya ada dua. Yang pertama adalah sepeda motor yang tidak menggunakan rem ABS dan sepeda motor yang menggunakan rem ABS. Berikut adalah videonya, silakan perhatikan. Nah, dari video tadi ada dua sepeda motor yang menggunakan dan tidak menggunakan sistem rem ABS. Jadi, lebih aman yang mana? Tentu saja, sepeda motor yang menggunakan rem ABS akan lebih aman karena begitu kita menekan handle sekuat-kuatnya atau ketika kita panik menekan handle, sepeda motor tidak akan selip dan tidak akan mengakibatkan kecelakaan. Berbeda halnya dengan rem sepeda motor yang belum menggunakan ABS. Ketika kita panik saat mengerem, maka dari itu sepeda motor dan kita nanti pengguna akan terjadi crash atau kecelakaan karena rodanya terkunci. Selanjutnya kita akan belajar komponen-komponen sistem rem ABS. Nah, apa saja komponennya? Yang pertama yaitu wheel speed sensor dan pulse ring. Yang kedua adalah motor dan pompa. Yang ketiga adalah reservoir. Yang keempat adalah solenoid valve in. Dan yang kelima adalah solenoid valve out. Sedangkan komponen yang keenam adalah electronic control unit ABS. Dan yang ketujuh adalah ABS indikator. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ke unitnya, yaitu PCX 150 ABS. Dan kita akan belajar di unitnya, komponen, letak, dan fungsinya. Mari kita ke sana. Ini adalah unit sepeda motor PCX. Nah, di sepeda motor ini nanti kita belajar komponen-komponennya. Mari mendekat. Komponen yang pertama adalah sini. Nah, ini namanya adalah wheel speed sensor dan pulse ring. Fungsi komponen ini adalah mengirimkan sinyal kepada electronic control unit ABS berapa kecepatan keputaran sepeda motor ini melalui sinyal-sinyal pulsa. Komponen yang kedua adalah motor dan pompa. Mari mendekat. Disinilah letak komponen motor dan pompa.
Fungsinya adalah untuk menaikkan tekanan minyak rem yang disedot melalui saluran dari reservoir menuju ke master rem. Komponen yang ketiga adalah electronic control unit. Mari mendekat untuk mengetahui posisinya. Nah, disinilah letak dari electronic control unit ABS yang warna hitam. Nah, electronic control unit ini berfungsi untuk menerima sinyal dari sensor dan mengubahnya menjadi perintah yang akan diberikan kepada solenoid valve in dan kepada solenoid valve out. Nah, selain itu, electronic control unit ABS ini juga mempunyai sistem mendiagnosa kerusakan secara otomatis. Apabila electronic control unit ini mendeteksi kerusakan, maka dia akan memberikan sinyal kepada ABS indikator sehingga pengendara dapat mengetahui ada kerusakan pada sistem rem ABS. Komponen selanjutnya adalah reservoir. Nah, reservoir ini letaknya berada pada unit ini, dekat dengan motor dan pompa. Nah, pada reservoir ini digunakan untuk menyimpan minyak rem sementara sebelum dipompa oleh motor dan dinaikkan tekanan. Komponen selanjutnya adalah solenoid valve in. Nah, mari perhatikan posisinya. Biasanya di sini ada dua saluran, yang manakah solenoid valve in dan mana solenoid valve out itu kita biasanya bingung. Nah, untuk mengetahui mana yang dinamakan solenoid valve in, kita akan melihat jalurnya terlebih dahulu. Solenoid valve in itu biasanya terhubung dengan master rem. Kita lihat, nah disinilah master rem, ini ada selang menuju ke bawah dan menuju. Nah, disinilah ujung dari solenoid valve in atau salurannya. Berarti di dalam sini terdapat solenoid valve in. Jadi fungsi solenoid valve ini adalah membuka dan menutup saluran dari master rem. Nah, apabila electronic control unit itu tidak bekerja, maka solenoid valve in ini akan terbuka atau membuka saluran. Sedangkan apabila electronic control unit ini memberikan perintah kepada solenoid valve in, maka solenoid valve in akan menutup saluran. Itulah fungsi dari solenoid valve in. Setelah tadi ada solenoid valve in, maka pasti akan ada solenoid valve out. Mari perhatikan di mana posisinya. Di dalam sini merupakan posisi dari solenoid valve out. Bagaimana bisa tahu? Nah, kita akan melihat di sini adalah saluran. Nah, saluran ini akan menuju ke brake caliper. Nah, saluran itulah nanti yang akan terhubung kepada solenoid valve out. Maka dari itu, disinilah letak di dalam ini adalah letak dari solenoid valve out. Nah, solenoid valve ini fungsinya apabila tidak diberikan sinyal atau diberikan perintah oleh electronic control unit ABS, maka solenoid valve outnya akan menutup. Sedangkan apabila solenoid valve outnya diberikan perintah oleh electronic control unit ABS, maka solenoid valve out akan terbuka sehingga minyak rem dapat menuju ke brake caliper. Setelah tadi kita mempelajari pengertian rem ABS, komponen rem ABS, selanjutnya kita mempelajari cara kerja rem ABS. Nah, cara kerja rem ABS itu nanti ada 3. Yang pertama adalah mode penurunan tekanan, yang kedua adalah mode mempertahankan tekanan, dan yang ketiga adalah mode menaikkan tekanan. Selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja rem ABS, tetapi pada saat rem ABS belum bekerja terlebih dahulu, atau awal kita menekan handle atau awal pengereman. Nah, pada saat posisi ini, pada saat handle ditekan, maka tekanan pada sistem akan naik dan melewati komponen yang bernama solenoid valve in. Nah, pada komponen ini solenoid valve in ini belum bekerja. Nah, belum bekerjanya solenoid valve in adalah terbuka. Terbukanya ini akan mengalirkan minyak menuju ke brake caliper sehingga tekanan menjadi tinggi. Nah, karena kecepatan belum memenuhi syarat, yaitu persyaratan rem ABS ketika bekerja minimal adalah 10 km per jam yang akan diperhatikan oleh video berikut ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram berikut ini. Nah, pada kondisi yang merah itu adalah tekanan minyak remnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena kita mulai pengereman dengan cara menekan handle rem.
Nah, dari handle rem dia akan melewati solenoid valve in. Karena solenoid valve out-nya tertutup, maka tekanannya akan mengalir menuju brake caliper sehingga terjadi proses pengereman. Langkah yang selanjutnya adalah rem ABS bekerja tetapi pada mode penurunan tekanan. Nah, pada saat ini kondisinya adalah mulai terjadi pengereman. Nah, pengereman ini tentunya tekanannya akan menjadi besar di brake caliper. Ketika tekanan terus-terusan diperbesar, maka akan terjadi slip. Nah, slip inilah yang akan dihindari pada sistem rem ABS. Bagaimana caranya? Nah, ketika sepeda motor sudah memenuhi syarat yaitu berjalan lebih dari 10 km per jam, maka electronic control unit akan memerintahkan solenoid valve in untuk bekerja, yaitu akan menutup saluran. Dan pada solenoid valve out, dia akan diperintahkan untuk bekerja. Kerjanya adalah membuka saluran menuju reservoir. Maka dari itu, tekanan yang tadi besar, minyaknya akan dialirkan menuju ke reservoir. Sehingga terjadilah mode penurunan tekanan. Dan tekanan pada brake caliper akan berkurang sehingga terjadi slip. Oke, untuk lebih pahamnya, perhatikan gambar berikut ini. Kondisi yang pertama, handle rem itu masih ditekan. Dan tekanannya adalah masih tinggi. Kenapa kok tekanan masih tinggi? Karena apa? Solenoid valve in itu bekerja, diberikan sinyal oleh ECU, sehingga solenoid valve in-nya akan tertutup. Nah, menutupnya solenoid valve in itu akan menghambat minyak dari master rem menuju ke brake caliper. Pada mode penurunan tekanan ini, solenoid valve out itu terbuka karena diberikan sinyal oleh ECU. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena saluran pada solenoid valve out terbuka, maka tekanan yang tinggi tadi pada brake calipernya dia akan menuju ke reservoir, sehingga tekanan itu akan berkurang. Yang selanjutnya adalah mode mempertahankan tekanan. Pada mode ini tidak ada tekanan dinaikkan maupun diturunkan, sehingga tekanannya akan dipertahankan. Bagaimana caranya? Caranya adalah solenoid valve in itu akan menutup saluran karena diperintahkan oleh ECU untuk bekerja. Sedangkan solenoid valve out-nya akan menutup saluran karena tidak ada sinyal yang dikirimkan oleh ECU menuju ke solenoid valve out. Selanjutnya pada pompa, dia akan bekerja memompa minyak rem dari reservoir menuju ke master rem. Karena valve valve-nya tertutup, maka tekanannya akan dinaikkan. Mode yang selanjutnya adalah mode menaikkan tekanan. Pada mode ini, posisi solenoid valve in itu akan membuka saluran. Sedangkan pada posisi solenoid valve out, dia akan menutup saluran untuk mencegah minyak dari brake caliper menuju ke reservoir. Nah, kenapa dinamakan mode menaikkan tekanan? Karena pada mode ini pompa akan bekerja menaikkan tekanan minyak rem dari reservoir menuju ke brake caliper. Nah, pada posisi ini handle rem itu masih ditekan sehingga minyak rem tidak akan mengalir menuju ke reservoir yang berada di master cylinder, melainkan akan menuju ke brake caliper. Pada saat inilah dinamakan mode menaikkan tekanan. Nah, setelah mode menaikkan tekanan itu dilakukan, maka rem ABS itu akan kembali lagi ke mode mempertahankan tekanan. Dan kembali lagi atau yang selanjutnya adalah mode menurunkan tekanan. Selanjutnya mode menaikkan tekanan lagi, seperti itu berulang secara terus-menerus. Nah, keadaan itu akan bekerja dengan syarat kecepatan kendaraan itu akan berjalan 10 km per jam. Pada saat itu sistem rem ABS itu akan berlangsung 3 mode tersebut 15 sampai 50 kali per detik. Nah, maka dari itu pada saat kita menggunakan rem ABS itu rasanya seperti rem yang ditekan berulang-ulang kali. Maka dari itu tidak akan terjadi penguncian roda, sehingga tingkat keamanan menggunakan sistem rem ABS akan lebih baik daripada kita menggunakan rem yang tidak menggunakan sistem rem ABS.
Mungkin itu untuk penjelasannya cara kerja sistem rem ABS. Jadi setelah kita mempelajari, yaitu tadi ada 3. Yang pertama adalah pengertian rem ABS, yang kedua adalah komponen rem ABS, dan yang terakhir adalah cara kerja rem ABS. Pengertian rem ABS secara sederhananya adalah rem yang dirancang untuk mencegah roda agar tidak terkunci. Sementara komponen sistem rem ABS terdiri dari wheel speed sensor, motor dan pompa, reservoir, cylinder valve in dan out, kemudian ada control unit atau electronic control unit ABS, kemudian ada ABS indikator, PCV atau proportional control valve, dan yang terakhir adalah delay valve. Sedangkan cara kerja rem ABS itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mode penurunan tekanan, yang kedua mode mempertahankan tekanan, dan yang terakhir adalah mode menaikkan tekanan. Nah, setelah belajar sistem rem ABS tadi, jangan lupa nanti Pak Guru akan mengabsen ulang dengan cara Pak Guru memberikan link sebagai post test. Nah, yang tidak mengerjakan post test berarti absennya dianggap tidak berangkat ya. Jangan lupa. Nah, link post test nanti Pak Guru kirimkan setelah pembelajaran selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan sampai lupa kita akan membahas tentang diagnosa kerusakan yang ada di sistem rem ABS. Nah, untuk itu Pak Guru akan mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Untuk itu Pak Guru akan mengakhiri pembelajaran ini dengan cara mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, YPT 2 juara.